Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan memaparkan resume materi tentang formulir dalam sistem informasi akuntansi. Formulir merupakan salah satu alat vital untuk menjalankan transaksi dalam sebuah perusahaan, di mana sebuah perusahaan memulai kegiatannya dengan formulir dan menggunakannya untuk merekam semua kegiatan yang sudah terjadi. Formulir ini merupakan bukti-bukti internal perusahaan yang mencerminkan aktivitas dari perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih manfaat formulir dalam sistem informasi akuntansi itu? Formulir memiliki manfaat, diantaranya yang pertama, menetapkan tanggung jawab transaksi bisnis perusahaan. Kedua, merekam data transaksi bisnis dalam sebuah perusahaan. Ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Kemudian yang keempat, yaitu menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain dalam suatu organisasi yang sama atau ke organisasi yang lain. Dengan terekamnya transaksi dalam formulir, maka akan lebih mudah dalam pengawasan terhadap segala sesuatu kemungkinan penyimpangan. Disinilah peran formulir dalam sistem informasi akuntansi, yaitu sebagai pengendalian internal. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya manipulasi data ataupun salah dalam pengisian data. Nah, untuk mengantisipasi dampak tersebut, maka perlu disusun bentuk formulir dalam sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi suatu perusahaan. Dari setiap formulir yang disusun tersebut diberikan kode, selain untuk memudahkan pengawasan, juga memudahkan dalam hal penyimpanan. Adapun jenis-jenis formulir dalam sistem informasi akuntansi, yaitu terdiri berdasarkan dari sumber dan juga dari tujuan penggunaannya. Berdasarkan sumbernya, formulir dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu formulir yang dibuat dalam sebuah perusahaan. Formulir ini dibuat oleh perusahaan yang akan digunakan untuk kepentingan internal dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya, kartu jam kerja, memo debit atau kredit, bukti permintaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu formulir yang dibuat dan dikirim kepada pihak luar. Formulir ini dibuat oleh pihak perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Contohnya seperti faktur penjualan, surat order pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Formulir ini diterima dari pihak luar perusahaan akibat dari transaksi dan hubungan perusahaan dengan pihak luar. Contohnya seperti faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening koran bank, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan pada tujuan penggunaannya, bukti transaksi yang disebut dengan formulir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Formulir ini dilakukan oleh suatu unit organisasi untuk meminta unit organisasi lain melakukan sesuatu untuk memenuhi kepentingan unit organisasi peminta. Contohnya, bukti penerimaan dan pengeluaran barang dari gudang. Kemudian yang kedua yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terakhir, pengawasan formulir dalam sistem informasi akuntansi. Pengawasan dalam penggunaan formulir dilakukan oleh setiap bagian, dan pada setiap periode dibuatkan daftar formulir yang digunakan oleh masing-masing bagian. Ada satu bagian atau departemen tersendiri yang tidak hanya mengawasi pembuatan dan pendistribusian formulir, tapi juga dalam hal pemusnahan formulir. Dan semua itu tertuang dalam kebijakan perusahaan atau company policy dan standar operating procedure atau SOP. Kesimpulannya, formulir dalam sistem informasi akuntansi memiliki bagian terpenting dalam merekam transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan keuangan, menjadi bagian awal dalam sebuah siklus akuntansi, dan berperan dalam pengendalian internal. Maka, pembuatan dan penggunaan formulir harus dirancang dengan baik, terutama dengan memahami apa yang menjadi manfaat dan bagaimana pengawasan dalam penggunaan formulir tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan resume materi tentang formulir dalam sistem informasi akuntansi. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.